Ikhwataiman, ikhwan dan akhwat billah, jamaah salat Isya, silaturahim dan tholabul ilmi, majelis taklim Yayasan Bina Fitrah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah melewati 2 bulan Ramadan dan Syawal. Sekarang kita sudah memasuki bulan Zulqa'dah, bulan persiapan untuk menghadapi bulan Zulhijjah. Ada 2 poin penting dalam kaitannya dengan bulan Zulhijjah. Pertama, bulan Zulhijjah itu Syahrut Talbiyah, bulan untuk memenuhi panggilan Allah, menunaikan ibadah haji dan umrah. Ibadah haji dan umrah itu secara khusus untuk mendapatkan pahala yang bernama sorga jika hajinya mabrur. Jadi wal hajjul mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Jadi haji mabrur itu tidak ada balasan untuknya kecuali surga. Tapi ketika haji itu digandengkan dengan umrah, maka fadilahnya, keutamaannya, hikmahnya adalah pertama, menghapus dosa. Yang kedua, menghapus kemiskinan. Jadi kalau mau kaya haji, orang haji itu pulang haji tambah kaya. Kalau mau suci dari dosa, bersih dari dosa, ya haji dan umrah. Kalau mau dapat surga, usahakan hajinya haji mabrur. Jadi pertama, haji itu untuk meraih surga. Yang kedua, untuk menghapus dosa. Orang yang pulang dari haji, kalau hajinya bermabrur, kharaja min dunubihi kayaumi waladatu ummuhu, akan keluar dari dosanya sebagaimana hari ibunya melahirkannya. Kemudian menghapus kemiskinan. Oleh karena itu orang yang pulang haji wajib didoakan. Qabilallahu hajjaka wa ghafara dzanbaka wa akhlafa nafaqataka. Semoga Allah menerima hajimu, mengampuni dosamu, dan mengganti ongkos hajimu. Luar biasa itu. Ya. Baru kemudian minta pacar Arab, minta kacang, minta apa lagi biasanya. Jadi jangan lupa doakan orang yang pulang haji. Tapi kemudian ada yang lebih utama daripada minta pacar Arab atau minta air zam-zam. Apa? Didoakan. Ya, karena orang yang pulang haji itu doanya mustajab. Ya. Yang kedua, bulan Zulhijjah itu adalah Syahrut Tadhiyah, bulan untuk memenuhi panggilan Allah, menunaikan ibadah kurban. Oleh karena itu, kenapa harus dipersiapkan di bulan Zulqa'dah? Supaya nanti kita bisa berkurban dengan kurban yang terbaik. Bagaimana caranya? Kita wajib meneladani kurban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesananya kita wajib meneladani kurban Nabi Ibrahim. Kesananya lagi kita wajib meneladani kurban putra Nabi Adam. Siapa? Habil. Ya. Jadi ada kurban Habil, ada kurban Qabil. Ada kurban Nabi Ibrahim, ada kurban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Meneladani Rasulullah SAW dalam berkurban, pertama berkurban dengan hewan yang terbaik. Setiap tahun Rasul ngasih contoh kurbannya itu dengan 2 ekor kibas. Ya. Kibas itu apa? Domba atau kambing atau embe? Kibas. Ya, 2 ekor. Itu setiap tahun itu 2 ekor, 2 ekor, 2 ekor. Tapi ketika ibadah haji, ya kurbannya namanya hadyu. Beliau berkurbannya 100 ekor. 63 ya. Kalau nggak salah ya. 67 tuh. Beliau sembelih sendiri. Ya. Kurbannya itu bukan 100 ekor kibas, tapi 100 ekor unta. Berarti Rasul itu kaya atau miskin? Kaya. Tapi kekayaannya tidak bikin beliau pelit. Ya. Sebab biasanya kaya itu bikin pelit ya. Kaya itu bikin sombong. Tapi ternyata Rasul itu makin kaya makin dermawan, makin kaya makin tawadu. Ya. Itulah kaya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi ketika kurban setiap ya, bulannya itu apa? 2 ekor kibas. Tapi kalau ketika haji, Rasul hajinya berapa kali? Ya, sekali ya. Itu 100 ekor unta. Ya, bayangkan. 1 ekor unta dengan 1 ekor sapi mahalan mana? Wah, tinggal hitung tuh berapa tuh kali 100. Ini dituturkan oleh Anas bin Malik. Semoga Allah meridhoinya. Ya, Doha pernah berkurban. Ya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabsyaini 2 kibas. Ya. Ya. Rata-rata kan sapi kolektif. Kalau kambing 1. Ya. Gitu. Ada yang 2 kambing ada? Ada ya. 2 kambing. Kambingnya kambing kibas. Kibas itu kambing yang agak gemuk ya, agak gede ya. Ya. Tapi kemudian amlahaini itu yang bagus. Ya. Bukan hanya 2 ekor tapi bagus. Ya. Jadi menarik kalau dilihat orang. Ya. Orang ingin membelinya itu, ya menarik. Di antaranya, ya, kalau dari segi warna. Itu di perutnya, ya, di matanya, ya, di kakinya ada warna hitam. Jadi warna dasarnya putih, sementara coraknya ada hitam-hitam. Ya. Di wajah, di mata atau di perut dan di kakinya. Itu yang idealnya ya, yang idealnya. Kemudian yang kedua bertanduk. Kalau bertanduk itu jantan atau betina? Jantan ya. Kalau betina bertanduk nggak Pak? Ada di sini juragan kambing, ya bertanduk. Tapi tanduknya tuh bagus banget, ya. Sebab nanti, ya itu akan datang pada hari kiamat, ya. Hewan yang dikurbankan oleh kita itu apanya? Tanduknya, bulunya, dan kukunya. Padahal tanduk, bulu, dan kuku dimakan nggak? Nggak ya. Bayangkan. Jadi jangankan dagingnya, jangankan kulitnya. Gitu. Bulunya saja. Terus apanya lagi? Kulit, bukan kulit, tanduknya. Ya. Tanduknya. Ya. Dan kukunya itu akan datang. Berarti ya menunjukkan ya, bahwa kalau kulit, kalau tanduk, kalau kuku, ya, kalau bulu itu dihadirkan lengkap, apalagi yang lainnya, ya, luar biasa. Jadi tidak boleh, ya, binatang kurban itu cacat, ya. Tidak boleh binatang kurban itu sakit, ya. Tidak boleh binatang kurban itu kurus, kering kan gitu ya. Jadi betul-betul yang terbaik, yang bagus, yang sempurna.
Di antaranya ada tanduknya. Kemudian yang ketiga, menyembelihnya dengan tangannya sendiri kalau bisa ya. Tapi rata-rata bisa atau nggak bisa? Atau nggak bisa. Di sini yang bisa bapak-bapak berapa orang? Jadi ya, ibunya tukang ngasah, ya, suaminya tukang nyembelih. Ya. Jadi kalau di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya. Itu kalau bisa motong semua, nggak usah nyuruh tukang ya, nggak usah itu. Ya. Pembantunya istrinya, luar biasa itu. Ya. Luar biasa itu. Sendiri. Bayangkan, bukan seekor 2 ekor. Rasul itu 63 ya, maaf ya, 63 kalau salah. Nanti ada hadisnya sih, saya lupa lagi. Itu beliau, sisanya Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi melibatkan menantu. Ya. Menantu dilibatkan itu. Walaupun Ali bin Abi Thalib itu tidak berkorban. Tapi namanya disertakan ketika beliau berdoa. Bahkan Rasul menyertakan orang-orang yang tidak mampu berkorban itu dalam doa beliau. Jadi yang diterima itu ya adalah kurban dari beliau dan dari orang-orang yang tidak berkorban karena tidak mampu. Padahal beliau berkorbannya 2 ekor kibas. Tapi ketika hadyu, disebutkan nama menantunya. Ya. Jadi menantunya juga ikut ibadah haji. Ya. Yang keempat, membaca basmalah. Basmalah itu luar biasa. Ya. Jangankan ketika kita mau menyembelih hewan kurban. Ya. Dalam keseharian saja kalau kita menyebut nama Allah, ya, maka semua yang ada di langit dan di bumi tidak akan menjadikan orang itu celaka. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ya. Itu kan? Jadi kalau kita baca bismillah menyebut nama Allah, yang di langit di bumi tidak bisa mencelakakan kita. Itu dahsyatnya basmalah. Ini menunjukkan bahwa kurban itu harus ikhlas. Ya. Apa ikrar kita ketika sholat? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi sholat, kurban, waktu mati, waktu hidup itu hanya milik Allah, hanya untuk Allah. Karena innamal a'malu binniyat. Jadi amal itu akan dinilai sesuai dengan niatnya. Ya. Kemudian yang kelima, dan bertakbir, membaca Allahu Akbar, mengagungkan Allah. Ya. Mengagungkan Allah, kemudian mengagungkan syiar Allah. Ya. Syiar Allah itu diantaranya haji dan kurban. Ya. Siapa yang mengagungkan syiar Allah, berarti dia telah membuktikan ketakwaan yang ada dalam hati. Ya. Jadi takwa dalam hati itu dibuktikan dengan ukhuwah Islamiyah. Tidak saling membenci, tak saling memaki, saling menjatuhkan dan sebagainya. Itu bukti bahwa takwa itu dalam hati. Ya, dibuktikan dalam bentuk ukhuwah Islamiyah. Yang kedua dibuktikan dengan mengagungkan syiar Allah. Menunaikan ibadah haji, kemudian hadyu, atau tidak menunaikan haji tapi kemudian kurban. Ya. Itu menunjukkan ya, di dalam hatinya itu ada ketakwaan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketujuh, berdoa untuk dirinya dan umatnya yang tidak berkurban. Ini Rasul. Ya. Allahumma hadza anni wa an man lam yudhahi min ummati. Ya. Itu doa. Atau bismillahi Allahumma taqabbal minna. Ya, bisa. Allahumma taqabbal minni. Ya. Wa ahli. Ya, kan gitu. Ya Allah, terimalah ini dariku dan dari keluargaku. Jadi 1 ekor kambing untuk 1 keluarga. Ya. Atau 2 ekor kambing untuk 1 keluarga. 1 ekor sapi untuk 1 keluarga. Itu luar biasa ya. Jadi Allahumma hadza anni wa an
man lam yudhahi min ummati, kata Rasul ketika menyembelih kurbannya, ya Allah ini dariku dan dari umatku yang belum mampu berkurban. Kalau yang tidak berkurban tidak disebut itu. Ya. Kan ada yang tidak berkurban mampu nggak? Ada yang mampu. Tapi ada yang tidak berkurban tidak mampu. Ya. Nah yang tidak mampu insya Allah dapat kebaikan dari kurban itu. Tapi yang tidak kurban tapi tidak mampu, malah kata Rasul, ya fala yaqrabanna musallana. Jangan mendekati tempat sholat kami. Jadi jangankan sholat Idul Adha itu, ya. Mendekati tempat sholat saja nggak boleh. Ya. Kalau dia mampu kurban tapi kemudian tidak berkurban. Ya. Kemudian ibrah dan tazkirah, ya. Pelajaran dan peringatan. Nabi SAW selalu memikirkan umatnya karena beliau pemimpin, beliau imam. Ya. Imam dan pemimpin. Dalam waktu yang sama beliau juga uswatun hasanah. Kemudian dalam waktu yang sama beliau juga rahmatan lil alamin. Ya. Jadi peduli memikirkan umatnya. Di antaranya ada umatnya yang tidak kurban. Kenapa? Karena tidak mampu kurban. Ya, disertakan dalam doanya ketika menyembelih. Ya. Bahkan yang tidak mampu tetap diikutkan dalam pahala itu. Memikirkan umatnya ketika berkurban, ada yang tidak mampu kurban sampai tidak berkurban, disebut namanya itu. Ya. Kemudian kurban ibadah penuh rahmat. Ya. Makanya inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Berkurban itu berarti mensyukuri nikmat Allah yang sangat banyak sekali. Dalam waktu yang sama, ya, kurban itu adalah wasilah untuk mendapatkan sorga. Mendapatkan apa? Telaga yang ada di sorga. Namanya apa? Al-Kautsar. Al-Kautsar. Ini dua keutamaan kurban. Ya. Pertama, mensyukuri nikmat Allah yang sangat banyak. Yang kedua, usaha untuk mendapatkan bonus bagi Rasulullah dan umatnya yang bernama apa? Al-Kautsar. Nahrun atau haudun fil jannah. Sebuah sungai atau sebuah telaga yang ada di mana? Di surga. Ya. Enak telaga, enak sungai ya. Jadi ada yang memaknai nahrun, kalau nahrun sungai. Tapi ada yang mengartikan apa? Haudun, telaga. Ya. Dan itu khusus bonus untuk Rasulullah dan umatnya. Sebab nanti ada orang yang rebutan ingin masuk menikmati telaga Al-Kautsar itu. Tapi kemudian diusir, dihardik. Ya. Rasul kemudian mengatakan umati. Dia umatku, kenapa dihardik? Ya. Kata yang menghardik, engkau tidak tahu apa ya amalan baru, amalan bid'ah yang dia lakukan setelah engkau tiada. Jadi ahli bid'ah nggak dapat Al-Kautsar itu. Ya. Baik bid'ah dalam sholat, bid'ah dalam kurban. Kan ada kurban itu kan sebelum disembelih kan dibungkus kain kafan ya. Kemudian pakai kembang apa? Kemudian dikasih cermin kan gitu. Ya. Nah ahli bid'ah dalam ibadah itu ya ketika berdesak-desakan pengen masuk Al-Kautsar dihardik, usir ya. Karena ketika Rasul wafat, sepeninggal Rasul tidak mengikuti dan menghidupkan sunnahnya, diantaranya ketika berkurban. Ya. Kemudian, ya, pemimpin sejati memikirkan umat hingga dalam urusan ibadah. Ya. Jadi bukan hanya urusan akhirat saja yang dipikirkan, urusan ibadahnya saja juga dipikirkan. Jadi ada orang yang wudunya salah. Oleh Rasul tidak dimaki-maki. Tapi kemudian Rasul nyuruh Hasan dan Husain. Coba lihat. Di antara Husain dan Hasan siapa yang wudunya salah? Orang perhatikan aja. Ada yang salah? Benar dua-duanya ya Rasulullah kan. Akhirnya dia memperbaiki kesalahannya.
Ada orang yang baru mau ke masjid, senang ke masjid, sholatnya salah, dimaki-maki, nggak jadi ke masjidnya kan? Ya. Ada yang masuk ke masjid mau kencing kan? Ya, karena ada bukan mau sholat, mau kencing. Ya. Tapi kemudian ketika dia kebelat, ya, oleh sahabat mau dihardik, kata Rasul jangan, ya, biarkan dia kencing. Bayangkan. Berarti waktu itu lantainya pakai keramik nggak ya? Ya, jadi mungkin sesongong-songongnya orang tidak mungkin masuk ke masjid untuk kencing kalau masjidnya di keramik, apalagi pakai karpet. Berarti waktu itu belum ada keramik, belum ada karpet, masih pasir. Tapi kan najis karena itu tempat sujud. Ya. Nah, oleh Rasul biarkan. Ini kan ada hikmahnya kaitannya dengan kesehatan. Ya. Jadi kalau mau kencing dihalangi kan sakit ya. Dan itu kemudian ketika dia dihardik mungkin kencingnya masih kemana-mana kan. Inilah cerdasnya Rasul SAW, bijaknya Rasul SAW, ya. Jadi Rasul itu tidak hanya memperhatikan urusan dunianya saja, ya. Yang burungnya mati Rasul perhatikan tuh, ya. Yang punya utang nggak mampu bayar Rasul perhatikan. Tapi urusan ibadah juga perhatikan. Tadi ada yang ibadah yang sholat wudunya benar. Tapi dalam waktu yang sama Rasul itu kan kalau habis salam, ya, dia istighfar 3 kali, baca Allahumma antas salam, kemudian balik ke makmum untuk membaca subhanallah dan seterusnya. Sebenarnya bukan untuk berzikir saja, tapi untuk mengecek, ya, apakah ibu-ibu kaum wanita sudah pulang atau belum, ya. Jadi wanita dulu, ya, pulang baru laki-laki. Yang kedua untuk mengecek siapa di antara jamaah yang tidak hadir, ya, tidak sholat berjamaah. Makanya para sahabat tuh kalau sholat berjamaah safnya nggak pindah-pindah, ya, gitu. Jadi Pak Haji siatnya di sini aja terus, ya. Pak Yudi di sono terus. Jadi ketika dicek tahu, oh di sono kosong, berarti Pak Yudi nggak hadir kan. Di sini Pak Yatno, ya. Jadi nggak berubah-ubah itu safnya itu, ya, yang ngisinya, ya. Dan kalau kemudian saf yang biasa hadir itu ternyata tidak hadir, kosong, maka yang di belakang masuk itu isi safnya. Karena kalau ada saf kosong diisi, dia dapat rumah di sorga, luar biasa tuh, ya. Jadi Pak Yudi nggak hadir, nah maka yang di belakang tempati itu dapat sorga itu, ya. Kemudian yang kedua kalau kemudian setelah selesai sholat mundur lagi, dikosongkan supaya mudah imam ngecek siapa yang tidak hadir. Tapi ternyata para sahabat juga kenal kenapa mereka tidak hadir. Kalau kita ada yang tidak hadir, tahu nggak kenapa tidak hadir? Sahabat tahu itu kenapa dia tidak hadir, ya. Kemudian, ya, meneladani kurban Rasul itu dalam berkurban ikhlas itu, ya, sebab ada perintah dari Allah kepada beliau. Katakan oleh Muhammad, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadah, kurbanku, ya, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, ya. Yang ke-9, tidak pelit dan tidak berlebih-lebihan, ya. Jadi tidak pamer. Ada sekarang kurban itu dijadikan flexing. Wah, kurbannya gede banget. Jadi bukan hanya mobil, bukan hanya rumah, ya, bukan hanya pakaian, ya. Bisa jadi kalau orang yang berlebih-lebihan, kemudian dia pamer ketika kurban. Ya. Misalnya beli sapi yang 1 miliar, kan bisa aja, ya. Padahal Rasul saja kurbannya itu kan tadi. Yang penting kan dawam, Rasul itu dua terus, ya. Ya. Tapi bukan tidak boleh lebih, silakan lebih, tapi jangan berlebihan. Artinya apa tadi? Pamer misalnya, ya. Yang kedua, yang selanjutnya 2 ekor kibas dengan menyertakan umatnya yang tidak mampu berkurban dalam doanya. Makanya berkurban itu
yang berkurban disunahkan untuk hadir menyaksikan prosesi penyembelihannya. Jadi kalau yang motongnya bismillahi wallahu akbar, yang berkurban berdoa apa? Allahumma taqabbal minni ya, wa ali, ya Allah ya, terimalah dari aku dan keluarga aku, kan gitu ya. Tapi kalau nggak bisa hadir, maka yang yang nyembelih atau panitia dimohon untuk ya berdoa ketika disembelih ya, dengan menyebut namanya dan keluarganya ya. Kemudian ya, ketika haji Nabi berhaju 100 ekor unta. Jadi kurban ketika haji namanya haju. Kurban 10 Zulhijjah yang tidak haji namanya apa? Udhiyah. Udhiyah ya. Nah, Jabir berkata, nahara Rasul sallam biyadihi salasan wasitin. Rasul sallam pernah berkurban ya ketika ibadah haji ya dalam bentuk haju sebanyak 63 ekor unta. Langsung itu beliau sembelih ya. Karena menyembelih unta dengan menyembelih sapi capaian mana? Capaian sapi ya. Karena unta itu tidak usah diikat, tidak usah dipegang. Asal dia tahu memperlakukan unta ketika menyembelih unta, dia tidak akan ngamuk ya. Tapi kalau salah pas mau nyembelih itu kepalanya digigit, dibantingin itu. Karena salah ya. Jadi nggak boleh, ada ilmunya, ada ilmu menyembelih unta. Tapi kalau sapi kan wah luar biasa tuh. Ya, bisa ngamuk kalau sapi. 63 Rasul tuh motong sendiri. Sisanya diserahkan ke menantunya 27 oleh Ali ya. Tsumma a'ta alaina fa nahara ma ghair wa asyrakahu fi hadihi. Kemudian beliau menyerahkan kepada Ali untuk menyembelih sisanya ya. Kemudian Ali menyembelih sisanya itu yang 27 wa asyrakahu fi hadihi. Kemudian Rasul menyertakan nama beliau di dalam hajunya ya. Jadi kan 1 ekor sapi saja kan udah untuk satu keluarga. Ini 100 ekor unta. Kalau dimasukkan Ali doang itu loh, udah lebih dari cukup ya. Ini hadisnya riwayat Muslim ya, riwayat Muslim. Nah, kemudian total haju ya, Nabi 100 ekor unta, 60 ekor disembelih langsung oleh Nabi dan 37 ekor disembelih oleh Ali bin Abi Thalib. Semoga Allah berinya. Sedangkan kurban rutin ya, ini kurban rutin. Ya, Nabi SAW setiap Idul Adha adalah 2 ekor kambing. Menunjukkan kemampuan dan kadar mawanan luar biasa Nabi. Merupakan dalil bolehnya memperbanyak sembelihan bagi yang mampu. Ya, kemudian teladan Nabi Ibrahim dalam berkurban. Itu banyak ya riwayat yang menjelaskan Nabi Ibrahim itu pernah berkurban berapa? 100 ekor ya. Ya ternyata tidak ada yang sahih ya. Hadisnya tidak ada yang sahih. Artinya kurban Nabi Ibrahim itu bukan tentang jumlahnya, tapi tentang ketaatan dan kecintaan total kepada Allah. Ya. Melebihi kecintaan kepada istrinya, melebihi kecintaan kepada anaknya, ya. Ya. Melebihi kecintaan kepada segalanya. Itu Ibrahim ketika berkurban. Yang kedua tentang pengorbanan yang paling dicintai. Tentang keikhlasan tanpa syarat. Tidak ada dalil sahih tentang kurban terbanyak Nabi Ibrahim dalam jumlah hewan. Terakhir, kurban terbesar Nabi Ibrahim adalah kesiapan menyembelih anaknya lalu diganti 1 sembelihan besar bidzibhin adzim ya. Jadi karena ketaatannya, karena keikhlasannya, karena kesungguhannya, maka perintah Allah oleh Allah dibatalkan. Tidak jadi menyembelih anaknya. Karena itu ujian besar, ujian berat ya. Tapi kemudian sebagai balasannya Allah ganti dengan dzibhin adzim, sembelihan yang sangat besar ya. Jadi kira-kira kalau kita disuruh menyembelih, mending sapi apa yang paling gede? Sapi limosin atau mending anak kita? Nah, harus milih ya. Kalau kaitannya dengan cinta kepada Allah. Jadi Allah Ibrahim itu lebih
mencintai Allah daripada anaknya. Ketika disuruh memerintah untuk menyembelih, anaknya laksanakan. Tapi anaknya juga membantu dakwah ibadah orang tuanya. Ya, kata anaknya laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu anak yang soleh. Ya, jangankan diminta harta, diminta nyawa juga ngasih. Kalau itu adalah dasar cinta kepada Allah. Ya, kalau anak sekarang jangankan diminta nyawa. Ya. Ya. Disuruh sholat aja susah. Ya. Nah, itu barangkali yang dapat disampaikan. Silakan, ada yang ingin ditanyakan.